Saham juga sekarang Desember udah inflow 3,49 triliun. Jadi sepertinya ada perbalikan kepercayaan investor asing. Ya, selanjutnya pemirsa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim kepercayaan investor asing pada perekonomian Indonesia mulai kembali meningkat. Ya, hal ini terbukti dari masuknya aliran modal asing ke pasar obligasi domestik. Meski perekonomian global masih terus fluktuatif, para investor global menilai jika risiko investasi di Indonesia makin rendah. Selisih imbal hasil antara surat berharga negara dan obligasi pemerintah Amerika turun dari 240 bps ke 197 bps. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, rendahnya yield spread antara SBN terhadap US Treasury itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Ini saya tunjukkan tuh SBN yang di bawah kurva yang kanan bawahnya itu ada keterangan tuh SBN tadinya totalnya outflow tapi Desember sudah inflow 2,64 triliun. SRBI Desember sudah inflow 21,17 triliun. Saham juga sekarang Desember sudah inflow 3,49 triliun. Jadi sepertinya ada perbalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Purbaya menambahkan depresiasi rupiah dinilai masih relatif moderat dibanding dengan sejumlah negara berkembang lain seperti India dan Turki. Hal ini menjadi indikator optimisme para pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang terus menguat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, meski kepercayaan investor cukup tinggi, Presiden Prabowo Subianto berharap investasi asing yang masuk ke Indonesia bisa bermanfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mengambil segala bentuk kesempatan kerjasama strategis dengan negara-negara lain, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Terlebih lagi Indonesia tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-8 secara global. Untuk itu potensi kerjasama strategis dan investasi dari negara maju dan berkembang sangat terbuka luas. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga selalu berkomitmen terhadap masuknya investasi harus bermanfaat besar bagi masyarakat, di mana investasi harus benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan elit. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Saudara-saudara sekalian, boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita. Sangat sedih kita. Ya. Tapi saya terima kasih sekali lagi, saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo. Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia. Setia kepada Republik, setia kepada rakyat. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dan laju masih tertahan di level 8.600-an di hari Senin, di mana IHSG menguat ditopang oleh saham grup Bakri. Dan penguatan saham emiten emas di tengah harga komoditas mencatatkan rekor baru di atas $4.400 Amerika per troy ounce. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,42% di level 8.645,84 di akhir perdagangan Senin. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi melaju 2,50%, sektor barang baku naik 1,94% dan sektor barang konsumen siklikal menguat 0,80%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor teknologi anjlok 2,89%, sektor properti dan real estate turun 1,31%, dan sektor infrastruktur terkoreksi 0,95%. Berdasarkan saham penguatan IHSG hanya ditopang sejumlah emiten, saham bumi menjadi penopang utama IHSG melesat 14,53% di level Rp394 per saham, mendominasi dengan sumbangsi 12,64 indeks point. Saham BBCA ditutup menguat 1,55% di level Rp8.175 per saham dan menyumbang 11,82 indeks point. Saham Telkom ditutup menguat 1,76% di level Rp3.470 per saham.
Saham DSSA ditutup menguat 1,17% di level Rp110.400 per saham. Tidak hanya itu, IHSG juga ditopang penguatan sektor barang baku, terutama ditopang penguatan saham emiten emas. Tercatat saham Antam menguat 3,91% di level Rp3.190 per saham. Saham BRMS ditutup menguat 3,10% di level Rp1.165 per saham. Saham MDKA ditutup menguat 3,20% di level Rp2.260 per saham. Saham ARCI ditutup menguat 5,99% di level Rp1.680 per saham. Saham emas ditutup menguat 6,67% di level Rp5.600 per saham. Dan saham HRTA ditutup melesat 10,62% di level Rp1.875 per saham. Emiten emas kembali bergairah di tengah harga emas kembali mencatatkan rekor tertinggi baru di sepanjang masa di atas level 4.400-an dolar Amerika per troy ounce di Senin. Tren kenaikan harga emas ditopang ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Pasar berharap Bank Sentral Federal Reserve bisa kembali melanjutkan siklus pelonggaran moneter tahun depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas melambung lebih dari 2% dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Senin, didorong oleh meningkatnya permintaan aset aman, seiring memanasnya ketegangan antara Amerika dan Venezuela. Harga emas spot melesat 2,2% menjadi $4.434 per ons setelah sebelumnya menyentuh rekor intraday di level $4.441. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup menguat 1,9% menjadi $4.469. Adapun ketegangan geopolitik meningkat setelah Presiden Donald Trump pekan lalu mengumumkan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang berada di bawah sanksi dan keluar masuk Venezuela. Kebijakan tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas geopolitik dan pasokan energi global. Sentimen positif bagi emas juga datang dari spekulasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Sepanjang 2025, harga emas meroket lebih dari 69%, mencatatkan kenaikan tahunan terbesar sejak 1979. Pemirsa, PT Harta Dinata Abadi Tbk memperkirakan industri emas Indonesia memasuki fase baru menjelang 2026, ditopang oleh permintaan yang tinggi, ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter, hingga ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Direktur Investor Relations Harta Dinata Abadi Tendra Krisnanda menilai bahwa kondisi ini mencerminkan perubahan struktural dalam peran emas di tingkat global maupun nasional. Yang menyampaikan tingginya permintaan emas global hingga akhir 2025 didukung oleh pembelian agresif Bank Sentral Global. Permintaan yang kuat dari Bank Sentral dan investor global menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap emas, terutama di tengah meningkatnya tekanan utang dan ketidakpastian ekonomi. Di dalam negeri, manajemen Harta Dinata menyebut arah kebijakan juga menunjukkan dukungan terhadap penguatan industri emas nasional. Kebijakan yang dimaksud adalah pajak ekspor emas yang akan berlaku mulai 2026 dengan tarif 7,5% hingga 15%. Berdasarkan tingkat pemrosesan dan harga emas global, kebijakan ini diproyeksikan mendorong peningkatan pasokan emas untuk pasar domestik sekaligus memperkuat industri pemurnian dan manufaktur lokal.